Selamat pagi ibu-ibu, selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama-mama. Kita semua pada bulan September ini memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Anak-anak dan mama dan ibu-ibu di sekolah, kita semua diminta oleh gereja untuk membaca kitab suci, membaca kitab suci dan merenungkan kitab suci. Secara khusus bulan September ini kita diajak untuk mendalami secara khusus isi dari sabda Tuhan yang termuat dalam kitab suci. Dan dari hasil permenungan kita akan dibentuk sebagai orang beriman untuk menjadi orang-orang yang bisa mewartakan kabar baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, mari kita setiap hari baik kita usahakan sebelum tidur meluangkan waktu sebentar untuk membaca dan merenungkan kitab suci, dan dari situlah kita akan mendapatkan bekal iman, bekal kekuatan rohani sebagaimana kita menjadi perutusan Tuhan untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas ini. Karena kita bersama-sama dipanggil dan diutus sebagai pewarta kabar keselamatan. Semangat, sukses, dan Tuhan memberkati usaha baik kita bersama. Amin. Aku bangga menjadi anak Katolik dan siap menjadi murid Yesus yang setia. Itulah seruan yang harus terus kita tanamkan dalam diri anak-anak. Sejak dini, anak-anak harus mengenal Tuhan yang diimaninya, sekaligus juga harus mampu mengekspresikan imannya. Sumber utama bagi anak-anak untuk berjumpa dan mengenal Yesus yang diimaninya, sekaligus nasihat-nasihatnya untuk hidup mereka adalah kitab suci. Tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Anak-anak yang hidup pada zaman ini sangat dipengaruhi oleh tumbuh kembangnya media online. Mereka lebih suka bermain game atau menonton video di YouTube. Dampak dari semuanya ini adalah anak-anak dapat mengalami krisis iman dan identitas diri. Mereka tidak dapat mengenal Yesus dengan baik dan juga susah membangun relasi dengan sesamanya. Dalam PKSN tahun 2020, anak-anak dituntun untuk menegaskan iman dan identitas diri mereka. Minggu pertama, anak-anak diajak untuk mengenal Allah adalah kasih. Minggu kedua, anak-anak diajak untuk solider dengan sesama. Yesus adalah Raja yang hadir. Minggu ketiga, anak-anak diajak untuk menyadari bahwa berkat sakramen baptis mereka telah diberi tugas oleh Yesus untuk membuka kabar sukacita kepada sesama. Minggu keempat, anak-anak dibantu untuk menyadari bahwa mereka adalah anggota gereja. Semoga kita para pendamping dapat selalu berperan aktif dalam kegiatan katekese ini.
PKSN bersama-sama. Temanya apa ya, Miss? Oh, temanya adalah Aku Anak Allah. Baik anak-anak, mari kita ikuti ibadah PKSN dengan sikap yang baik. Oke. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat di depan dada, mata dipejamkan. Kita akan membuat tanda kemenangan Kristus bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mohon, berkatilah dan terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu tentang Allah adalah kasih, sehingga kami siap melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Yohanes. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari bacaan tadi ada ayat-ayat yang sangat bagus. Nah, supaya anak-anak mengingat ayat-ayat itu, kita akan bermain game bersama. Miss akan dipanggil Miss Marta, Miss Budi, dan Miss Lina. Nah, coba mari maju Miss Lina, Budi, dan Miss Marta. Miss, kita akan bermain kartu kata. Nah, nanti Miss akan mengucapkan ayat, kemudian nanti
bikin bersama Miss Marta, Miss Budi, Miss Lina, kita jadi tahu bahwa Allah adalah kasih. Aku mengasihi Allah. Yuk, kita lihat tayangan gambar-gambar yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama dan ciptaan Tuhan. Mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menunjukkan wujud mengasihi Tuhan itu dengan apa saja ya? Dengan mencintai alam ciptaan Tuhan, yaitu menyiram tanaman, memberi makan hewan. Begitu juga di dalam keluarga, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama dengan mama dan papa. Karena ini bulan kitab suci nasional, minta mama, papa untuk membacakan kitab suci 1 ayat saja dalam sehari. Kemudian di rumah bisa membantu mama loh. Dengan cara apa ya? Menyapu lantai, membantu adik belajar, membantu mama memasak, mencuci piring, minta tolong mama untuk belajar dengan mama, belajar dengan papa. Anak-anak juga bisa loh untuk mewujudkan kasih Tuhan di dalam masyarakat, yaitu menengok orang yang sakit, kemudian memberi sedekah, menolong teman yang jatuh, juga bisa ikut kerja bakti bersama-sama dengan lingkungan sekitar. Begitu anak-anak, kita bisa menunjukkan wujud kasih kita kepada Tuhan. Oke. Anak-anak, sekarang Miss akan mengajak teman-teman kita yang belum bergabung di KBTK Pamudi Luhur Santo Yusuf. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. KBTK Pangudulur Santo Yusuf yang beralamat di Jalan Mataram nomor 874 dengan nomor telepon 024 84 55 744. Mempunyai fasilitas yang banyak, halaman bermain dengan permainan yang sangat menarik, ruang kelas ber-AC, laboratorium komputer ber-LCD, ruang bermain outdoor dan indoor yang luas. Yuk bergabung bersama kami. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi anak-anak sudah melihat tayangan Taman Bermain KBTK Pamudi Luhur Santo Yusuf Semarang. Bagi anak-anak yang belum bergabung di KBTK Pamudi Luhur Santo Yusuf, bisa mampir di Jalan Mataram nomor 874 Semarang. Oke. Nah, sekarang saatnya kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup bersama. Ayo kita siapkan bersama-sama. Akan berdoa, mari kita ambil sikap doa yang baik. Tangan di depan dada, kita tutup mata kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, sahabat kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajar kami agar berbagi kasih kepada sesama. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami
agar dapat melakukan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.